Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dalam perkuliahan Micro Teaching Science bersama Ibu Rani. Hari ini kita akan membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ternyata guru tidak hanya dituntut untuk bisa menyampaikan materi pelajaran loh, tetapi juga dapat membimbing diskusi kelompok. Bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Kita simak yuk. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok peserta didik dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antara kelompok kecil peserta didik yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, atau memecahkan masalah. Jadi, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Komponen apa aja sih yang dapat dilakukan guru saat membimbing diskusi kelompok? Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada satu tujuan dan topik diskusi. Pemusatan perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan menyampaikan rumusan masalah yang akan dibahas pada awal diskusi, mengemukakan masalah-masalah yang spesifik, mengingatkan peserta didik tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama diskusi, serta membuat rangkuman hasil diskusi. Yang kedua, guru memperjelas masalah maupun usulan atau pendapat. Dalam hal ini, guru merangkum atau menguraikan ide-ide, gagasan, dan pemikiran yang disampaikan oleh anggota kelompok, serta menguraikan gagasan peserta didik dengan memberikan tambahan informasi. Dan yang ketiga, menganalisis pandangan atau pendapat dari peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan meneliti apakah gagasan yang disampaikan oleh peserta didik didasari atas referensi yang kuat atau pikiran yang logis. Kemudian memperjelas gagasan dan pikiran yang disampaikan oleh peserta didik yang mana yang bisa diterima dan disepakati, serta yang mana yang belum bisa diterima dan disepakati. Yang keempat, meningkatkan usulan peserta didik. Cara yang dapat dilakukan agar siswa memberikan sumbangsih pemikiran dalam kegiatan diskusi antara lain memancing peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan menantang, memberikan contoh-contoh verbal maupun non-verbal, meningkatkan kesempatan berpikir yang cukup kepada peserta didik, serta memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemikiran peserta didik. Dan yang kelima, menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi kepada peserta didik dapat dilakukan dengan cara memancing peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mencegah peserta diskusi berbicara serentak dan tidak beraturan, dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berpartisipasi secara bergiliran, serta mencegah secara bijaksana bila terjadi monopoli pembicaraan oleh salah seorang peserta didik. Yang keenam, menutup diskusi. Menutup diskusi dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman dan kesimpulan bersama-sama dengan peserta didik. Memberikan masukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari hasil diskusi, serta gambaran tentang topik diskusi yang akan datang. Kemudian bersama-sama dengan peserta didik menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Sampai di sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.